Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan judul Analisis Proses Bisnis Tata Letak Buku di Perpustakaan Universitas Gadjah Malang. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari rekan saya. Saya Devtriani Saulhani, NIM 20510113. Saya Cutia, NIM 205-117. Dan saya Adelia Pramita, NIM 205-10025. Dalam hal ini, objek yang kami observasi yakni Perpustakaan Universitas Gadjah Malang. Alasan kami memilih objek ini dikarenakan sistem penataan buku di Perpustakaan Universitas Gadjah Malang masih belum dikategorikan secara rinci. Oleh karena itu, pengunjung masih kesulitan untuk menemukan lokasi buku yang hendak dicari. Selanjutnya, analisis proses bisnis yang sedang berjalan. Hasil observasi yang sudah kami lakukan memungkinkan pengunjung tidak dapat menemukan buku yang dicari. Seharusnya pengunjung melakukan pencarian buku di rak sesuai jurusan. Namun karena penataan berdasarkan kategori utamanya saja menyebabkan pencarian buku tidak efektif dan efisien. Berikut merupakan diagram proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama dimulai dari start. Yang kedua, pengunjung mengisi daftar pengunjung. Selanjutnya, pengunjung mencari buku berdasarkan rak jurusan. Selanjutnya, pengunjung mencari di rak berdasarkan kategori buku. Lalu terdapat sebuah kondisi di mana pengunjung bisa saja menemukan buku yang hendak dicari dan bisa juga tidak. Dan jika pengunjung menemukan buku yang dicari, maka selanjutnya pengunjung membaca buku. Lalu prosesnya berakhir di situ saja. Dan sedangkan jika pengunjung tidak menemukan buku yang dicari, maka prosesnya akan berakhir di situ. Kelemahan proses bisnis yang sedang berjalan, yakni bisa dari pencarian buku berlangsung lama atau tidak efektif karena pengunjung harus mencari buku secara manual, yakni mencari di setiap rak buku. Lalu pengunjung tidak mengetahui tersedianya buku karena tidak ada sistem yang mengelola hal tersebut. Kemudian pemenataan buku hanya berdasarkan kategori secara umum saja, tidak ditata berdasarkan subkategori sehingga menyulitkan pengunjung dalam proses pencarian buku. Untuk selanjutnya, analisis proses bisnis yang diusulkan. Yang pertama, membuat papan kecil berisi jurusan sehingga pengunjung bisa langsung mengetahui posisi rak berdasarkan jurusannya. Yang kedua, meletakkan buku berdasarkan subkategori. Yang ketiga, memberi nomor pada masing-masing rak buku. Yang keempat, sistem mampu melakukan pencarian buku berdasarkan keyword yang dimasukkan. Yang kelima, sistem mampu menampilkan kategori buku yang dimiliki Perpustakaan Universitas Gadjah Malang. Yang keenam, sistem mampu menampilkan katalog buku berdasarkan kategori. Yang ketujuh, sistem mampu menampilkan dan mengubah status ketersediaan buku atau tersedia dalam masa peminjaman secara otomatis. Yang kedelapan, sistem mampu menunjukkan lokasi buku yang hendak dicarinya. Yang kesembilan, sistem mampu memberikan rekomendasi buku yang sejenis jika buku yang dicari tidak tersedia. Use case diagram proses bisnis yang diusulkan terdapat dua aktor. Yang pertama, pengunjung, yang kedua merupakan admin. Nah, dalam hal ini, pengunjung memiliki tugas yang pertama, mengisi daftar pengunjung, menginputkan keyword pada mesin pencarian, yang ketiga, melihat status ketersediaan buku, yang keempat, mencari informasi terkait lokasi buku, yang selanjutnya mencari rak buku. Sedangkan admin hanya memiliki satu tugas, yakni mengelola status ketersediaan buku, terkait apakah buku tersebut tersedia ataupun tidak. Selanjutnya, diagram proses bisnis yang diusulkan. Terdapat tiga aktor utama, yakni pengunjung, sistem, dan juga admin. Yang pertama, pengunjung mengisikan data pengunjung, lalu sistem akan mengarahkan pengunjung menuju laman pencarian buku. Untuk selanjutnya, pengunjung dapat menginputkan keyword buku yang akan dicari, lalu sistem akan menampilkan data buku sesuai keyword yang sudah diinputkan. Lalu admin akan menampilkan status ketersediaan buku. Lalu pengunjung dapat melihat status ketersediaan buku, apakah buku tersebut tersedia atau tidak tersedia. Jika buku tersedia, maka pengunjung dapat mencari lokasi buku berdasarkan informasi yang sudah ditunjukkan oleh sistem. Jika buku tidak tersedia, maka sistem akan merekomendasikan buku lain yang sejenis dengan buku yang dicari sebelumnya. Lalu dalam hal ini, terdapat dua kondisi.
yakni pengunjung dapat memilih buku yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Selanjutnya proses ini berakhir sampai sini saja. Untuk yang terakhir, perbandingan proses bisnis. Sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, pengunjung mencari buku di rak secara manual. Yang kedua, pengunjung tidak mengetahui lokasi buku. Yang ketiga, pengunjung tidak mengetahui status ketersediaan buku. Yang keempat, pengunjung tidak mendapatkan rekomendasi buku yang sejenis jika buku yang dicari tidak tersedia di rak. Untuk sistem yang diusulkan, yaitu yang pertama, pengunjung dapat melakukan pencarian di sistem pencarian buku. Yang kedua, pengunjung dapat mengetahui lokasi buku. Yang ketiga, pengunjung dapat mengetahui sistem status ketersediaan buku melalui sistem. Yang keempat, pengunjung mendapatkan rekomendasi buku yang sejenis. Sekian presentasi dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.